Mungkin Dokter Dewi masih sibuk karena Zoom yang pertama tadi. Mungkin langsung saya mulai saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir dan menyempatkan waktunya. Yang belum bisa ikut untuk siang hari ini bisa ikut di pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya masih bisa berkumpul walaupun salawat serta salam semoga tercurah baginda Muhammad SAW senantiasa mengarahkan kita ke jalan yang paling benar dan insya Allah nanti di akhir akan memberikan syafaat pada umatnya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk pagi ini, maaf, yang ini saya akan menjelaskan tentang gerak yang mungkin sudah yang tahu atau sudah pernah di tahun-tahun kemarin. Ya, identification and control atau juga bisa identifikasi bahaya dan juga pengendalian risiko. Ini fungsinya untuk mengetahui ada bahaya atau di kita. Ya, untuk siang hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, ya, tapi saja mungkin saya sedikit lebih cepat tahunya daripada teman-teman. Ya. Tidak menutup kemungkinan juga nanti ada yang mau memberikan masukan kepada saya, tidak apa-apa. Ya, mungkin sudah dapat ilmu yang baru yang saya belum dapat, nanti bisa di-sharing juga di forum ini. Oke, langsung saja. Kira untuk pembukaan dulu resiko. Apa itu resiko? Kalau bisa tanya tidak apa-apa. Bisa kita saling dua arah, tidak apa-apa, nanti komunikasi dua arah tidak apa-apa ya. Resiko itu adalah bahaya yang sudah menimbulkan kejadian. Ya, kalau bahaya itu identik dengan benda atau sifat. Nah, kalau resiko itu yang sudah artinya bahaya yang sudah terjadi, kemungkinan bisa menimbulkan risiko dan juga bahaya. Juga satu dan juga risiko di foto-foto awal, nah, juga salah satu bahaya dan juga risiko. Kita lanjut aja. Ya, fotonya sangat berisiko ya. Nah, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu hal yang akan berdampak terhadap objek. Ya, nah, tadi fotonya beberapa, ada objek, ada bahaya. Kalau juga jadi satu bahaya. Kalau menurut burung resikonya ya mau bahaya yang tadi ada bahaya itu hiu, hiu bahaya. Juga gambar-gambar yang lain bisa dipelajari sendiri, banyak sekali tadi gambarnya. Ya, lanjut. Jadi sebelum nanti kita buat identifikasi risiko dulu
Ini izin dari bahaya yang ada di suatu aktivitas kerja itu sendiri. Nah, jadi izin bahaya PR ataupun dirak, kita harus tahu dulu ya bahaya di setiap aktivitas kita ya atau lingkungan kita ya. Terus penilaian risiko adalah satu proses untuk mengidentifikasi tingkat bahayanya. Nah, jadi untuk kalau mau menilai risiko mau ya itu risiko penularan virus kalian. Nah, kalau penilaian risiko, nah, sebelum kita nilai kita harus tahu identifikasinya dulu. Jadi kita harus tahu bahayanya. Setelah itu kita buat hierarki kontrolnya. Nah, jadi nanti ada step-stepnya untuk mengontrol bahaya tersebut. Tuh, nah. Oke. Kalau yang istilahnya tidak bertanya bisa di on kan dulu, tidak apa-apa. Ya. Itu salah satu sumber bahaya. Oke. Jadi pertama harus identifikasi dulu. Setelah diidentifikasi, nanti ada penilaian risikonya. Nah, setelah dinilai risikonya, nanti ada pengontrolannya. Dikontrol bahaya-bahaya. Terakhir, kita harus membuat instruksi kerja yang aman. Jadi, nah, setelah kita banyak, kita membuat instruksi kerja atau SPO yang aman untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Itu. Nah, ini langkah jadi jadi tidak mungkin akan menghilangkan suatu risiko di suatu bahaya itu tidak akan bisa. Tapi kita bisa mengontrolnya sampai titik risiko yang dapat diterima pekerjanya atau dapat diterima dengan dapat diterima tidak langsung. Kalau ada risiko A kita langsung ganti ke alat B atau beli alat B untuk mengatasi risiko tersebut. Tapi harus sesuai dengan budget yang diterima oleh perusahaan tersebut. Ya. Oke, lanjut next. Ya, jadi jadi ada benar memahami akibat potensi yang dapat berbagai bahaya saja di pendekatan yang sistematik dan juga tersebut. Next. Tidak apa-apa mas, ini pendekatan sistematik yang tadi. Next juga. Nah, yang pertama mengidentifikasi tadi ya, terus menilai. Setelah menilai, mengendalikan. Setelah dikendalikan, dievaluasi. Nah, dievaluasi dibuatkan tadi cara kerja yang tadi. Menilai lagi. Evaluasi kalau sistem kita sampai pengendalian itu atau resikonya itu dapat akan menimbulkan baru. Tidak saya kasih cara mematikan
Oke. Kita langsung ke proses identifikasi bahayanya dan juga penilaian resikonya. Kita yang nah, terus nanti kita coba telaah cara kerjanya. Apa? Kita temukan bahayanya. Nah, ini sebagai contohnya mengangkat beban secara manual melebihi kapasitas. Nah, itu juga bahaya di pekerjaan. Itu juga posisi mengangkat yang salah, itu juga salah satu bahaya. Resikonya apa? Ada hernia dan juga low back pain atau nyeri punggung. Ya. Dan nanti kita risiko yang kita terima, kita kendalikan. Pengendaliannya ada 5 poin, ya, dan ini harus urut. Jadi yang pertama itu harus eliminasi dulu, harus dieliminasi dulu dari risiko atau bahaya dari risiko itu harus kita eliminasi dulu kalau ada, kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa dieliminasi, baru masuk ke pengendalian berikutnya di substitusi. Kalau substitusi masih belum bisa, kita baru yang ketiga engineering, dan seterusnya sampai APD. Jadi harus urut, jangan langsung pertama langsung APD, jangan. Tuh. Terus berikutnya ada dewan kecukupan rencana tindakan. Itu. Lanjut, Mas. Ya, ini proses identifikasi bahaya. Kalau ini bisa identifikasi yang berbasis ke dampak lingkungan. Hampir sama dari kegiatan, suatu kegiatan, ada penanganan, bahan juga bahaya, ada aspeknya, sumber bahayanya. Terus yang terakhir adalah dampak resiko atau pencemaran di lingkungan. Ya, lanjut. Ini sama prosedurnya tadi, prosesnya. Nah, identifikasi bahaya dan aspek lingkungan di tempat kerja. Nah, ini bisa kita capai atau bisa kita cari, ya, melalui beberapa sarana. Yang pertama, hubungan dengan manajer, supervisor, karyawan. Mas yang tadi. Nah, ini langsung aja. Bisa dengan supervisor, karyawan, dan lain. Jadi kita bisa tanya ke HRD, bisa tanya ke supervisor, ke kepala ruang, atau ke kabit, kain, ke karyawan lain juga bisa untuk mengidentifikasi bahaya di ruang kita itu. Ya. Atau kita bisa juga dari pelaporan bahaya dari semua orang yang ada di tempat kerja kita. Ya, bukan semua orang-orang di jalan, bukan, tapi yang ada di lingkungan kerja kita. Ya, itu juga kita dari hasil review investigasi kecelakaan yang lalu-lalu juga bisa. Terus inspeksi langsung, kita lihat langsung terjun ke tempat kerja kita mencoba pekerjaan itu juga bisa. Ya, untuk melihat bahaya-bahayanya. Tidak bisa dari MSD. Ini biasanya untuk bahan-bahan yang beracun atau B3. Terus bisa juga dari analisa dampak pekerjaan. Ya, jadi juga sumber data yang lain bisa juga. Ya, dari teman, mungkin dari rumah sakit lain yang sudah membuat, mau tanya nanti diadopsi asalkan sesuai dengan yang ada di ruangan kita juga tidak apa-apa, boleh. Lanjut, Mas. Next. Nah, yang bisa membuat ini siapa sebetulnya? Dia bisa membuat ya yang ada di ruangan tersebut. Jadi yang tahu ada bahayanya, yang tahu kira-kira saya harus tanya ke siapa untuk tahu bahaya di ruangan saya yang ada di ruang tersebut. Gitu loh. Ya, bisa saja dari kepala ruangnya, kepala instalasinya, atau PJK3-nya, atau juga bisa dari teman kerja yang lain yang ada di ruangan tersebut. Jadi tidak cuma satu orang, bisa tanya-tanya lainnya. Ya, ini contohnya, contoh beberapa bahaya dan risiko yang ada di ruangan. Ini saya ambil contoh yang ada di rawat jalan. Saya ada di rawat jalan, saya tahunya di rawat jalan. Oh, ya. Bahaya, salah satu contohnya adalah jarum pada proses injeksi atau pemasangan infus.
Ya, itu bahaya. Resikonya apa? Tertusuk, ya, atau mungkin bisa juga terinfeksi. Nah, itu salah satu tahu bahaya dan juga risikonya. Saya dapat data ini dari mana? Dari teman-teman yang kemarin pernah apa istilahnya miss tertusuk, jadi hampir tertusuk. Saya tahunya dari situ. Jadi saya dapat datanya dari teman-teman yang lain. Ya. Jika saya bisa ambil sendiri, saya ambil sendirinya contohnya dari ini listrik. Listrik ada kabel power alat-alat. Nah, waktu proses nyolok kabel itu, nah itu saya tahu sendiri karena pas itu saya lihat kabelnya ternyata ada yang rusak atau ternyata terkelupas. Nah, dari situ saya tahu oh ternyata di sini juga ada bahayanya. Terus risikonya apa? Ya bisa tersetrum, sangat listrik seperti itu ya. Itu beberapa contohnya. Terus lanjut. Untuk teman-teman juga nanti slide ini juga saya taruh di server 4 bareng dengan hasil lihirak dan juga asesmen kontrol yang kemarin. Ya. Nah, ini latihannya. Jadi kalau latihannya mungkin kalau pas waktu kita tatap muka kita langsung latihan. Kalau di sini saya langsung buatkan saja contohnya. Dibuat 3 sumber bahaya dan juga aspek beserta gejala atau resikonya. Nah, ini contohnya yang dari rawat jalan adalah SPO. Nah, jadi kita gampangnya itu ngambil dari SPO-nya masing-masing yang biasa kita lakukan sehari-hari dan ada bahayanya. Injeksi, itu IM, IV, atau IC. Ya, so, prosesnya yaitu waktu proses injeksinya. Nah, kan ada proses persiapan, terus injeksi dan juga dokumentasi. Nah, ini pas waktu proses injeksinya. Tahapannya prosedur penusukan. Bahayanya itu jarum. Nah, jadi di latihan pertama itu sampai ke bahaya dulu. Kita harus kali dulu bahayanya di masing-masing SPO. Terus juga dari satu SPO atau satu tindakan kita juga bisa narik banyak, tidak cuma satu. Ya, dari prosedur injeksi contohnya saya itu dokumentasi. Dokumentasi bahaya juga ada bahayanya. Ya, bahayanya apa? Ada keliruan dokumentasi, ada salah pendokumentasian dan juga lain-lain. Itu ya. Terus dilanjut SPO, SPO penguapan atau nebulizer. Ya, di proses persiapan pemasangan colokan. Nah, kontak. Bahayanya apa? Di listriknya. Nah, bisa listrik, bisa kabel. Nanti tergantung siapa yang nuliskan, siapa yang verifikasi. Monggo terserah. Apa? Yang penting jelas. Terus juga ada juga SPO pemeriksaan pasien. Di SPO pemeriksaan pasien, saya mengarahnya ke ruangan persiapannya. Sebelum kita pemeriksaan, di persiapan SPO rawat jalan itu ada persiapan ruangan, pengecekan ruangan. Nah, ternyata di ruangan rawat jalan itu banyak yang tidak ada ventilasi udaranya. Contohnya adalah poli penyakit dalam. Ya, hanya ada satu ventilasi, satu pintu di luar yang dibuat keluar masuk pasien dan juga dokter. Tidak ada satupun jendela. Nah, juga salah satu sumber bahaya. Tidak ada ventilasi udara. Mas. Contohnya latihan pertama membuat atau mencari bahaya di ruangan kerja. Mungkin teman-teman yang lain bisa membuka juga masing-masing hiraknya yang dibuat tahun kemarin di server 4, sekalian dibuka juga tidak apa-apa. Sekalian mendengarkan Zoom, sekalian diedit juga tidak apa-apa. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa sekalian tanya. Itu ya. Terus ini salah satu sumber-sumber bahaya. Nah, jadi sumber-sumber bahaya itu bisa dicari atau bisa kita klasifikasikan dari beberapa poin. Yang pertama itu lingkungan tempat kerja, misalnya ruang tertutup. Nah, jadi contohnya dari saya, ruangan poli saya tidak ada ventilasinya atau ruangnya terlalu tertutup, tidak ada exhaust-nya. Nah, itu salah satunya dari lingkungan kerja. Terus juga bisa dari peralatan. Ya, peralatan mungkin dari mesinnya atau kompresor atau tadi adalah colokannya tadi. Ya, dari kabelnya tadi rusak. Itu next, Mas. Itu
Selain dari lingkungan, ya peralatan, ada juga zat atau substansi. Contohnya apa? Asap, ya. Terus juga dari apa mungkin tekanan. Nah, kalau tekanan dari mungkin tekanan batin boleh, tekanan yang lain juga boleh. Ya, pokoknya ditekan-tekan juga sumber bahaya juga karena bisa meledak. Terlalu banyak masalah ditekan-tekan, kepalanya bisa meledak juga. Tuh ya. Terus juga dari sistem kerjanya juga bisa. Sebagai contoh, area tangga miring. Nah, yang dibuat naik ke lantai 2. Itu sudut kemiringannya kan juga terlalu ada beberapa yang kurang. Nah, itu juga saya dapat dari keluhan teman-teman, biasanya HK yang menaikkan pasien karena harus pakai tenaga ekstra. Ternyata memang kemiringannya itu ada aturannya sebetulnya. Cuma karena memang sudah terlanjur ada, sudah seadanya digunakan. Sementara seperti itu. Ya, dilanjutkan. Lanjut ya, Mas. Nah, semua faktornya akan kita akibat. Oke, ini jenis bahayanya. Ini contohnya ada bahaya fisik, bahaya biologis, ergonomis, kalau bahaya fisik sudah tahu semua ya. Contohnya jelas. Ya, lanjut aja Mas. Dari mulai getaran, risiko kebakaran, panas, dingin itu fisik. Oke, next. Zat bahaya tadi beberapa sudah ada yang di apa? Nah ini kalau zat bahaya itu bisa dari debu, uap, kabut, asap, uap air, gas. Ini biasanya yang misalnya ruang-ruangannya farmasi ada uapnya, atau mungkin dari CSSD itu, atau ruangan yang lain, OK itu yang ada bahan-bahan kimianya, itu, laundry itu. Lanjut next. Radiologi juga ada zat bahaya, tapi sudah diganti pakai komputer, diminimalkan bahayanya. Ergonomi juga bisa. Ergonomi itu dari posisi kerja kita. Nah, contohnya cara ngangkat yang salah, itu juga salah satu sumber bahaya juga. Next Mas, lanjut. Kalau jenis bahaya itu nanti bisa dibaca ya, nanti bisa dibaca di saya ini atau nanti lanjut. Radiasi, salah satunya juga psikologis juga ada, itu juga salah satu berbahaya. Terlalu banyak dimarahin pasien, terlalu banyak bentak atasan, itu juga harus berbahaya. Lanjut next Mas. Biologi ini terkait dengan virus, nah yang saat ini nah ini yang kedua. Nah setelah tadi kita buat bahayanya, kita mencari kemungkinan dampak pengendalian yang ada saat ini dari setiap bahaya. Nah ini yang kedua, dimankan tadi setelah kita tahu bahaya yang akan kita apa dihirak apa, kita cari kerugiannya atau resikonya dan juga kontrolnya. Ya, contohnya yang pertama jarum, kerugiannya atau resikonya adalah tertusuk sampai terinfeksi. Ya, kalau pendokumentasian tadi bisa salah obat atau salah pasien atau pendokumentasian. Kalau yang listrik sebelum saya meninggal, terus yang tidak ada ventilasi bisa terinfeksi juga karena virus dari pasien, karena aliran udaranya tidak bagus ya. Terus untuk kontrol risikonya yang sudah ada ya, ini kalau memang tidak ada atau teman-teman bingung atau kontrolnya ya, itu biasanya penerapan SPO. Jadi penerapan SPO yang ada itu adalah salah satu bentuk kontrol dari perusahaan ke karyawan. Karena SPO itu dibuat adalah untuk keamanan pekerjaan. Jadi kalau diharapkan atau diusahakan kalau sudah ada SPO, berarti pekerjaannya itu aman untuk dikerjakan. Ya, itu sebenarnya domainnya. Nah, walaupun nanti masih ada risiko, nah itulah yang akan kita cari pengendalian atau pengendalian tambahan berikutnya. Itu ya. Itu contohnya. Jadi
Tapi kalau memang ada, ya, kalau memang ada pengendali ini sudah ditambahkan tidak apa-apa. Contoh tadi yang di poli itu tambah kipas ke AC itu tidak ada di SPO, tapi ditambahi karena untuk pengatnya. Nah, jadi dari sisi pengatnya memang sudah transaksi dengan AC, kipas angin. Tapi dari segi kerugiannya karena infeksi kan belum ada. Jadi itu yang akan kita cari berikutnya. Nah, ingat pengendalian yang saat ini yang sedikit mas. Oke, pengendalian saat ini apakah sudah memadai dari belum? Ya, itu. Next. Nanti penilaian risiko melibatkan suatu analisa risiko untuk menentukan seberapa sering suatu kejadian atau suatu bahaya itu terjadi, ya, dan juga berapa besar konsekuensinya atau akibatnya. Ya, ini yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah yang membuat HIRAK. Ya, jadi yang membuat HIRAK itu yang menentukan. Apakah ada salah atau benarnya? Tidak. Dan orang bisa beda penilaian. Apa? Contohnya sama-sama membahas tentang poin yang tidak ada prestasinya. Nah, karena di hierarki data itu banyak sekali. Contohnya yang ada di ICU itu mengeluh isolasinya tidak ada ventilasinya, pengap dan lain-lain. Nah, itu juga sama, tapi penilaian berbeda antara IRC dan juga ICU karena mungkin IRC nilainya tinggi karena memang setiap hari ada pasien juga dokter. Nah, mungkin ICU mungkin pasiennya satu minggu hanya 5 hari yang ada pasiennya, yang 2 hari kosong. Nah, mungkin bisa penilaian seperti itu. Jadi beda penilaian juga tidak apa-apa. Tidak ada benar, tidak ada salah. Karena yang dinilai adalah ruangannya masing-masing untuk menentukan risiko di ruangannya. Nah, ya. Nah, berikutnya, nah, ini tadi faktor bahaya dari mulai fisik, radiasi, zat-zat bahaya, psikologis, ergonomis, biologis. Nah, ini semuanya ya jika tiap hanya identifikasi menimbulkan potensi. Nah, jenis bahaya apapun yang dialami tempat kerja dapat menjadi faktor pendukung suatu kejadian bahaya. Jadi bahaya itu tidak akan bisa dihilangkan, dinolkan tidak akan bisa. Tapi akan kita cari sampai bahaya itu dapat diterima. Karena kalau tidak kita buat atau tidak kita identifikasi, maka konsekuensinya adalah dari mulai tidak ada kerusakan karena memang tidak terjadi, alhamdulillah, tidak ada cedera, ya, sampai kematian. Yang paling tinggi adalah kematian. Jadi bahaya tersebut bisa sampai ke kematian. Oke, next. Ini konsekuensinya, ya. Lanjut. Nah, ini nanti juga bisa Halo? Oke, mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis, tiba-tiba keluar. Oke, lanjut. Nah, ini formula risiko. Bisa salah ini. Ya, teknisnya salah ya. Mungkin bisa disebut ya. Nah, ini jadi formula risiko ya, ini dari risiko itu bisa kita dapatkan dari kemungkinan suatu bahaya tersebut dikali dengan konsekuensinya. Ya, jadi kemungkinan terjadi bencana atau terjadi cedera atau kecelakaan kerja itu dari kemungkinan suatu bahaya itu menyebabkan bahaya atau menyebabkan kecelakaan dikali kerusakannya atau konsekuensinya. Itu ya. Next. Nah, ini analisa risiko kualitatif, perhitungan skornya. Nah, kita pakai standar Australia
sesuai dengan pedoman yang kita dapat. Next, Mas. Ini bisa diaplikasikan luas, bisa di rumah sakit. Nah, ini cara perhitungannya, ya. Jadi dari tingkat kita apa yang kita pakai untuk GPR atau HIRAK yang saat ini atau yang sudah kemarin dikumpulkan oleh teman-teman PJ K3 itu ada 3 poin penilaian. Yang pertama itu paparan bahaya, ya. Seperti ada yang di tabel ini, ya. Ini tabel ini tidak memperhitungkan pelaksanaannya pada risiko yang telah dilakukan, ya. Jadi nilainya ada 0 sampai 10 untuk nilai paparan atau pakai huruf E untuk kodenya atau rumusnya, ya. Paparan bahaya. Ini nilainya juga tergantung dari kriterianya. Dari mulai 0 tidak terpapar, ya, tidak mungkin terpapar, atau sampai 10 yang terpaparnya terus-menerus. Nah, ini juga ada catatannya, ada notnya yang dimaksud dengan teknis. Oke, sebentar. Oke, sih. Oke, saya lanjut. Dari paparan yang terus-menerus, nah ini langsung contoh saja ya, yang tusuk, ya, yang yang jarum tadi. Nah, bagaimana SPO yang tadi bahayanya jarum itu bisa untuk paparannya nilainya berapa? Ya, karena memang injeksi di poli itu jarang, ya, seminggu. Kalau dibilang harian itu belum tentu, ya. Jadi pemaparannya terjadi mungkin seminggu bisa 3 sampai 5 kali. Jadi bisa dikategorikan kriterianya sering. Nah, nilainya 6. Jadi sesuai dengan catatannya. Jadi bingung menentukan ini menentukan sering terus kadang jarang-jarang itu kita tahu dari mana ya? Kita bisa lihat dari catatannya. Ya, kalau sehari itu bisa sekali, 1 kali ada paparan, ya berarti nilainya sudah 10 atau dianggap terus-menerus. Ya. Next. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, terus ini yang kedua, setelah paparan kita harus tahu kemungkinannya. Nah, kemungkinan bahaya. Nah, ini juga ada tabelnya sendiri. Nilainya juga ada dari mulai 0,1 sampai nilai 10. Nah, 10 itu kalau hampir pasti, sudah hampir pasti kemungkinan terjadi resiko, atau contohnya yang jarum tadi sudah hampir pasti kalau injeksi itu pasti tertusuk. Nah, contohnya seperti itu. Kalau memang ya nilainya 10. Nah, kalau mungkin terjadi 50% mungkin, terus 50%. Suarane ke? Halo? Dengar suara saya? Dengar Om, dengar jelas. Oke. Nah, kita lanjut. Yang suarane sampean. Coba sampean mute di pojok itu kiri atas. Nah, soalnya yang lain dengar. Coba di pojok atas itu dinyalakan dulu. Oke. Ya lanjut ya. Jadi tingkat kemungkinan itu, jadi kemungkinan terjadi bahaya terjadi resikonya itu seberapa? Sudah hampir pasti mungkin terjadi atau sampai tidak akan mungkin terjadi. Nah, ini nilainya ada juga catatannya. Catatan itu adalah ya definisinya itu seperti apa, cara gampangnya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Gangguan meneh. Enggak, lanjut, enggak ada gangguan. Halo, Pak. Aman. Terus yang berikutnya adalah setelah paparan, ya, terus tadi kemungkinannya, sekarang konsekuensinya atau bahayanya tersebut. Ya, ini ada nilainya yang tinggi sekali, dari mulai 1 sampai 100. Tapi ini ada pengelompokannya, dari mulai cuma masuk catatan, terus penting, serius
sangat serius, bencana atau malapetaka. Ini juga halo juga Pak, Assalamualaikum. Ini cartanya. Pak. Ya, Mas Arimin mungkin bisa di on mode dulu. Karena mobilnya aku. Telepon. Ya, next, Mbak. Nah, ini cara penghitungannya, ya. Seperti yang sudah ada di tabel hierarki yang sudah dibuat teman-teman semua. Jadi ada E, P, dan juga C. Jadi skor resiko itu bisa didapatkan dari nilai E, P, dan juga C. Paparan, kemungkinan, sama konsekuensinya. Itu ya. Next, Mbak. Nah, ini langsung ke contohnya. Ini nanti setelah terjadi setelah di total, nah nanti akan didapatkan resiko-resiko ini dari mulai yang rendah, terus medium, substan, tinggi, sampai sangat tinggi. Ini juga ada cartanya juga. Kalau nilainya sudah sangat tinggi, nanti harus dihentikan dulu. Nilai di atas 400, kegiatan tersebut atau bahaya tersebut atau risiko tersebut harus dihentikan. Contoh SPO tadi injeksi, kok ternyata nilainya sangat tinggi. Nah, itu nanti harus dihentikan dulu, tidak boleh ada injeksi dulu. Kalau memang nilainya tinggi. Ya, karena harus dapat perhatian dari pucuk pimpinan. Itu. Terus kalau yang nilai tinggi cukup tetap dilakukan, tapi cukup tindakan secepatnya dari pimpinan. Sampai nanti yang kerendah, kalau kerendah risiko dapat diterima. Nah, ini nanti yang akan tujuan kita adalah risiko yang dapat diterima. Nah, ini yang paling bagus. Tapi nanti kalau sudah masuk ke medium itu juga sudah bagus. Jadi tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemungkinan dan penanggulangan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada atau dengan SPO. Berikutnya. Nah, ini tadi untuk penilaiannya dari bahaya yang sudah kita buat tadi di bagian 1 sama 2. Dari bahaya dan juga dampaknya, kita buat penilaiannya. Nah, yang ini dari rawat jalan menurut saya untuk paparannya itu 3. Karena 1 minggu sekali atau bisa sampai 2 kali. Jadi tidak sampai sehari sekali. Ya. Terus kemungkinannya terjadi tertusuk itu 3, karena tidak setiap kali injeksi itu pasti tertusuk, tapi jarang, tapi masih ada kemungkinan. Jadi nilainya 3. Konsekuensinya 7, karena bisa kehilangan jam kerja, tidak sampai kehilangan cacat badan atau meninggal. Jadi nilainya cuma 7. Ini dikalikan ketiga-tiganya, 3 kali 3 kali 7, hasilnya 63. Nah, masuk ke level risiko yang medium. Medium itu yang tadi dapat penanganan yang sesuai prosedur atau bisa lewat SPO, jadi dikendalikan SPO. Itu. Nah, contoh yang substan. Nah, substan ini perlu dilaporkan ke jenjang kepala instalasi atau ke tim K3. Contohnya listrik tadi ini. Ya, jadi bisa lintas instalasi, jadi bisa minta bantuan ke bagian umum untuk mengatasi nilainya risiko listrik, bisa dari colokannya, bisa dari kabelnya tadi. Contoh yang nilai tinggi ini yang tadi tidak ada ventilasi tadi. Nah, karena paparannya itu setiap hari, karena tiap hari kan dipakai ruangannya. Jadi nilainya 6, karena paparannya hampir tiap hari. Tidak hampir lagi, tapi tiap hari, kecuali hari Minggu. Terus kemungkinan juga tinggi, tapi enggak pasti, cuma resikonya tinggi. 50-50. Jadi bisa infeksi, bisa enggak. Jadi nilainya 6, tidak 10. Jadi saya buat 6, enggak langsung saya kasih nilai 10 biar tinggi, enggak. Tapi saya sesuaikan dengan memang kondisi ruangan saya. Gitu ya. Terus konsekuensinya saya buat 7. Karena kalau nyampe infeksi itu bisa, kalau sekarang COVID harus isolasi minimal 14 hari. Nah, itu nilainya 7. Kalau lebih dari 14 hari, nilainya tadi kurang lebih ada 20. Terus nanti 40 dan 100 tadi.
Setelah dikalikan ternyata hasilnya 252 atau 252. Ini termasuk kriteria yang big atau tinggi. Nah, kalau sudah masuk ke area level tinggi, ini harus dapat langsung tindakan dari atasan tertinggi atau direktur. Nah, untuk apa? Ya untuk mengatasinya. Oh, ternyata tidak ada ventilasinya. Ya, nanti bisa diusulkan dengan cara apa? Kita juga harus memberikan itu apa masukan. Masukannya berupa apa? Pengendaliannya. Kalau memang tidak bisa dengan cara dibobol, dikasih apa? Dikasih jendela ventilasi, atau kita juga bisa masukkan mungkin dipasang exhaust atau ditambah HEPA filter. Nah, dari sini kita juga bisa mengajukan kira-kira nanti kita butuh apa di ruangan kita. Seperti itu ya. Oke, next Mas. Jadi dari ini sebagai landasan juga saat kita mau pengajuan juga bisa. Nah, resikonya seperti ini bisa dilaporkan ke atasannya. Dari penilaian ruangan ternyata resikonya seperti ini. Nah, contoh yang di ICU tadi yang kemarin buat itu ya, ruang isolasi terlalu pengap, tidak ada ventilasi. Nah, mungkin dari pengendaliannya bisa ditambahi. Kalau memungkinkan ditambah exhaust atau ditambah jendela mungkin bisa. Tapi kalau enggak, bisa ditambahi HEPA filter. Nah, untuk caranya mengurangi risiko ada 5 tadi. Eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, dan juga APD. Nah, ini kenapa kok tadi mungkin ada yang tanya, kenapa kok harus urut? Kenapa enggak langsung APD aja? Nah, ini karena APD itu perlu usaha yang sangat besar, tapi hasilnya kecil. Tuh. Tapi kalau eliminasi itu usahanya kecil, tapi efektivitasnya besar. Sebagai contoh tadi yang di rawat jalan yang tertusuk jarum. Nah, tertusuk jarum itu di prosedur penusukan. Kalau prosedur penusukan itu resikonya tertusuk itu tinggi, ya dieliminasi aja. Yang pertama karena harus dieliminasi. Jadi jarumnya dihilangkan. Nah, itu bisa atau tidak? Ya tidak mungkin. Nah, mungkin ada yang jawab itu. Karena injeksi pasti pakai jarum. Oh, tidak, berarti metode eliminasi itu tidak cocok untuk menangani atau mengurangi risiko tertusuk jarum. Jadi dieliminasi. Ya, jadi tidak bisa. Diganti substitusi atau penggantian. Jarumnya diganti yang tumpul. Tidak mungkin juga. Oh ya udah ganti yang lainnya. Nah, sampai nanti oh ternyata yang cocok ya memang APD. Ya enggak apa-apa. Kalau memang yang terakhir nanti yang cocok adalah APD juga enggak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu dulu cara-caranya itu adalah mulai dari yang paling efektif dulu, yang biayanya kecil tapi efektivitasnya besar. Bisa juga diterapkan di yang lainnya juga, enggak cuma di jarum. Gitu ya. Contohnya ada di slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini ya hierarkinya, ini secara besar yang bisa dicontoh teman-teman ya. Pengendaliannya jangka pendek, jangka panjang. Nah, ini eliminasi itu ya bahayanya itu dibuang. Cara mudahnya seperti itu. Kalau tidak bisa dibuang, ya diganti bahayanya. Kalau tidak bisa diganti, ya dirancang kembali engineering control. Kalau tidak bisa, dibatasi paparannya, ya administrasi kontrolnya, terakhir baru APD. Di sini kalau ada yang mau didiskusikan tidak apa-apa untuk hierarkinya ini. Monggo yang mau nyoba buka hierarkinya, terus mau off-kan apa, mau unmute, mau coba diskusi, monggo untuk apa, untuk yang hierarki tadi, yang apa hierarkinya tadi, monggo. Ada? Kalau tidak ada saya lanjut. Sudah ada didiskusikan? Lanjut ya. Oke. Lanjut Mas. Oke. Nah ini eliminasi. Sebagai contohnya tadi menghilangkan. Nah, kalau ini contohnya
ini yang ada di perusahaan. Contohnya memindahkan suatu kompresor, karena bahaya itu kompresor. Ya, gampang meledak, ya kompresornya dipindahkan, jangan dekat kantor. Ya. Terus kalau kompresornya terlalu bising, ya kompresornya dipindahkan. Ya, dipindahkan atau dieliminasi dari ruang tersebut. Ya, itu bisa. Contohnya, contoh-contoh dari eliminasi. Oke, next berikutnya. Substitusi atau diganti. Nah, contohnya tadi kalau kompresor diganti apa? Kalau bisa diganti, kalau tidak bisa ya yang lainnya. Ya, contoh ini menggunakan apa? Suatu bahan kimia. Nah, contohnya yang ada di mungkin di laundry. Nah, contoh laundry itu dulu memakai sabun yang misalnya ada di pasaran. Nah, tapi dari data yang didapatkan bahaya kimia yang resikonya bisa mencemari lingkungan. Nah, dampaknya bisa sampai macam-macam. Nah, kalau dieliminasi tidak bisa karena nyuci harus pakai deterjen biar bersih. Ya udah, berarti bisanya kalau tidak bisa dihilangkan deterjennya ya diganti pakai deterjen yang ramah lingkungan, yang seperti sekarang yang sudah dipakai itu, yang tidak mengotori air. Nah, seperti itu. Itu salah satu caranya. Gitu ya. Next, Mas. Itu engineering atau pengendalian. Nah, terus juga administrasi sama. Terus berikutnya naik aja, Mas, ya cepat. Nah, APD. Nah, alat pelindung diri. Ini yang nah, jadi yang perlu diingatkan lagi, kalau mau mengendalikan suatu risiko, jangan yang pertama itu APD dulu. Karena APD itu perlu biaya. Kita akan nambah biaya kalau APD. Pasti nambah biaya. Tapi efektivitasnya kecil. Karena APD itu tidak mengurangi resiko suatu bencana atau suatu kecelakaan kerja. Hanya menguranginya itu 5%. Resiko itu tetap bisa tetap masih kemungkinan terjadi kalau pakai APD. Ya. Tuh, contohnya ya tadi kebisingan. Ya, kebisingan itu ya tetap meskipun kita pakai APD, kita pakai air plug ya, tapi kebisingan kan tetap akan terjadi, tetap ada. Jadi yang utama bukan pakai pelindung telinga, tapi dipindahkan dulu yang bikin bising. Tuh. Kalau nggak bisa dipindah, diganti alat yang sekiranya nggak bising. Kalau tidak bisa, nyalanya sesekali saja, pakai engineering control atau pakai administrasi kontrol. Jadi makainya kalau tidak ada orang. Kalau tidak bisa, ya sudah, baru pakai air plug atau RT. Itu untuk kebisingan. Terus juga jangan lupa berpikir lain. Nah, berpikir lain itu maksudnya gimana? Jangan terpaku dengan slide saya. Jadi silakan berpikir gimana cara untuk mengatasi masalah yang ada di ruangannya. Jadi coba cari mungkin bisa dari literatur lain, nyari kira-kira masalah yang ada di ruangan saya ini, resikonya ini, cara pengendaliannya pakai ini. Jangan terpaku dengan yang materi yang saya buat ini nanti. Bisa juga dari teman-teman yang mungkin di kampusnya atau pernah pelatihan K3 juga, mungkin bisa tanya-tanya, atau mungkin ngadep dari rumah sakit lain, boleh mungkin dari perusahaan juga bisa. Nah, jadi harus berpikir lain, jangan terpaku dengan yang ada di contoh yang saya buat. Itu ya. Oke, lanjut Mas. Ini sebetulnya untuk yang tadi itu ada gamenya, nah, tapi karena memang tidak memungkinkan kalau kita main game di Zoom, ya saya hapus saja. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya, kalau pandemi sudah selesai, mungkin kita bisa membuat istilahnya sosialisasi lagi. Kita ada beberapa game untuk bisa lebih gampang memahami HIRAK. Itu ada game-gamenya. Ya. Ini untuk evaluasi bahaya tempat kerja. Nah, setelah menilai risiko, juga kita identifikasi tadi, kita kendalikan, kita harus juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan. Selanjutnya adalah, apakah masih ada bahaya? Nah,
setelah kita kendalikan itu apa masih ada bahaya? Kalau masih ada, kita tambah lagi pengendaliannya. Jadi jangan terpaku cuma satu pengendalian, bisa banyak, nggak apa-apa, boleh. Ya. Terus kedua, risiko apa yang masih tersisa terkait dengan bahaya yang ada. Nah, jadi setelah tadi diberikan pengendalian, ditanya masih ada enggak sisanya risikonya atau bahayanya. Kalau masih ada, tambahi lagi. Tambahi langkah-langkahnya. Kalau sudah selesai, baru kita jalankan. Kita coba jalankan. Nah, setelah dicoba dijalankan, tetap dimonitoring. Gitu ya. Next, Mas. Oke. Monitoring bahaya. Nah, ini lanjut sama. Nah, monitoring bahaya juga sifatnya kayak tadi, Mas. Nah, sebelumnya yang tadi yang monitoring bahaya sebelum latihan ini slide 75. Nah, ini. Nah, metode monitoring. Nah, ini sebagai contoh saja, tadi kan kita sudah ke tahap identifikasi bahaya. Kita sudah tahu bahaya-bahayanya apa saja. Terus kita sudah tahu resikonya atau dampaknya. Kemudian kita cari pengendalian saat ini itu apa? Yang sudah berjalan. Yang sudah ada berjalan, terus kita nilai tadi, risknya kita nilai, terus kita tentukan di level mana bahaya tersebut, terus kita cari pengendaliannya. Pengendaliannya dari mulai eliminasi sampai APD, harus lewat poin-poin tadi. Setelah dikendalikan, kita coba cari lagi. Nah, kita tetap cari evaluasi lagi. Kira-kira masih ada bahaya tersisa apa tidak? Kalau ternyata itu sudah masuk ke resiko yang dapat diterima, nah, baru kita laksanakan. Kalau resiko masih tinggi, tindakan tersebut jangan dilaksanakan atau tetap dilaksanakan tapi dengan istilahnya inspeksi yang berlanjutan atau berkala. So, ya, sampai kita tahu atau kita dapatkan pengendalian yang sesuai, yang sampai resikonya itu dapat kita terima. Setelah risiko dapat kita terima, kemudian kita laksanakan, kita buat SPO-nya, terus kita laksanakan. Nah, terakhir adalah monitoring. Tapi monitoring ini bukan yang terakhir juga, karena setelah monitoring kita akan ada penilaian ulang. Jadi tiap tahun kita nilai lagi. Kita buat lagi BPR lagi, kita buat lagi HIRAK lagi, seperti itu ya. Minimal itu setahun sekali. Tapi bagusnya ya setiap kali ada suatu permasalahan atau kejadian, ya kita ulas terus, kita cari terus bahayanya itu ternyata masih, karena masih ada kecelakaan ya kita identifikasi terus kalau masih ada bahaya tersebut. Ya. Jadi untuk metode monitoring ada observasi tugas, jadi observasi dari kepala unit masing-masing, dilihat anak buahnya, apakah tugasnya berjalan lancar semua atau ada beberapa tugas yang tidak dijalankan karena apa. Terus juga inspeksi bahaya berkala, terus juga pengawasan, ya bisa juga dengan review prosedur kerja atau review dari SPO-nya, yang biasanya setiap kali akreditasi pasti ditanya reviewnya sudah berapa kali, nah, sudah pernah direview apa belum SPO-nya. Itu juga salah satunya HIRAK atau BPR juga bisa masuk di situ juga, gitu ya. Terus juga berhubungan dengan karyawan. Baik karyawan baru atau karyawan lama. Kalau karyawan baru, harusnya karyawan baru itu cukup membaca SPO yang ada di ruangan, itu insya Allah kerjanya sudah aman dan juga nyaman, selamat. Tapi kalau sampai karyawan baru itu membaca SPO kita, tapi dia tidak bisa bekerja yang aman dan selamat, mungkin SPO kita yang perlu direview lagi. Nah, intinya seperti itu. Itu metode monitoring. Oke, lanjut Mas. Oke, nah ini tugasnya sesuai dengan yang ada di server 4, ini formnya, monggo silakan diisi. Nanti kalau ada yang masih kurang sesuai atau masih ada yang kesulitan, bisa dilihat lagi slide-nya, contoh-contohnya tadi.
Ya, tapi tidak harus sesuai contoh yang saya berikan. Bisa nanti nyari contoh yang lain. Ya. Terus nanti dikumpulkan di server 4, ya, bisa diedit yang sudah ada, yang sudah saya taruh itu bisa diedit. Nanti setelah diedit atau dievaluasi oleh masing-masing ruangan, diberi atau diedit judulnya, dikasih kode fix di belakang. Nah, nanti yang sudah fix akan saya masukkan akan saya rekap lagi untuk pelaporan ke atasan. Itu. Ya. Bagi yang belum ada, nah, contoh beberapa ada yang belum ada hirak, itu berarti dulu PJ-nya belum mengumpulkan ke saya waktu SMK 3. Jadi monggo nanti disuruh buat. Atau mungkin sudah mengumpulkan tapi datanya hilang. Waktu kemarin misalnya pengumpulan di server itu. Nah, jadi bisa nanti datanya diupload ulang, tidak apa-apa. Ya. Terus selain hirak ada juga yang asesmen kontrol. Nah, kalau asesmen kontrol itu terkait dengan risiko COVID yang ada di ruangan. Nah, itu sudah dibuat juga kemarin, sudah coba saya buat. Ada juga di server 4, tinggal diedit saja. Kalau yang belum ada tinggal ditambahi, bisa nyontoh yang lainnya. Nah, contoh kemarin yang belum punya itu yang ruang isolasi, Mas Dewi. Kalau Mas Dewi bisa nyontoh atau mengadopsi dari ruang interna, karena kan ruangannya hampir sama. Jadi bisa adopsi dari situ, tinggal ditambahi sesuai dengan ruangannya saat ini. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk hirak cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, monggo. Monggo 2-3 pertanyaan boleh dari partisipasi atau monggo ditunjuk. Tapi kalau ditunjuk saya tidak tahu yang mana yang belum paham, mana yang belum mana sudah. Monggo yang misalnya belum paham di bagian mana, saya coba bantu untuk membuatnya. Nah, silakan. Ada? Ini direkam, Mas ya. Nah, ini juga untuk presentasi tadi sudah direkam oleh Mas Danis. Nanti juga bisa dilihat ulang di YouTube. Mungkin di channelnya Rumah Sakit atau channelnya Mas Danis. Nanti juga bisa di-subscribe, like, komen. Share juga boleh. Oke, monggo ada. Tadi biasanya Mas Arifin yang tadi sempat karaoke. Mungkin kalau ada yang kurang paham. Nah, ini Mbak Amel. Filenya itu di server 4, Mbak Amel. Server 4, terus folder hasil hirak. Nah, nanti bisa dicek di situ. Jadi, di server 4, terus masuk ke public. Di public nanti bisa dicari folder hasil hirak. Nah, itu masuk saja. Ya, nanti di situ ada masing-masing foldernya. Dari mulai ruangannya masing-masing ada. Nah, yang sudah mengumpulkan atau sudah edit itu dikasih kode fix. Nah, nanti biar saya sendirikan, nanti saya rangkum juga. Itu. Oke, ada lagi? Oke, waktunya tinggal 10 menit. Monggo yang masih kurang benar mau bertanya. Mungkin kalau nanti YouTube-nya sudah buka tadi Mas ya. Nah, nanti bisa di channelnya Mas Danis atau channel saya, nanti saya buat berkala videonya. Nanti yang kurang teman-teman butuh apa, nanti saya buatkan videonya, nanti saya upload di YouTube aja. Sekalian belajar ngevlog, Mas Danis. Oke, tinggal 8 menit, monggo. Yang masih ada pertanyaan? Oke. Nah, nanti kalau yang membuat adalah PJ-nya, PJ K3 ruangan, nanti sebelum di-fix,
mungkin bisa dikonsulkan ke kepala ruangnya masing-masing, ya. Jadi agar kepala ruangnya itu tahu, karena tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman kepala ruang atau kepala instalasi itu akan ditanya oleh atasan, ya. Jadi tapi nanti bisa dikoordinasikan, mungkin dari ruangan ini sudah selesai, resikonya ini, yang dibutuhkan adalah pengajuan HEPA filter mungkin, atau ruangannya itu butuh sekat. Nah, seperti yang kalau yang di internal itu butuh sekat karena ruang tindakan dan juga ruang observasi pasien itu tidak ada penyekatnya. Nah, kembali dari hierarkinya seperti itu. Ya, itu salah satu contohnya. Terus mungkin dari ruang lain, contoh UGD juga sama, tidak ada penyekatnya. Terus juga ruang isolasinya tidak ada ventilasi, bisa ditambah exhaust, nanti bisa diusulkan juga, nanti kepala ruangnya bisa mengusulkan exhaust atau HEPA filter. Nah, untuk istilahnya udara biar tetap sehat yang ada di ruang tersebut, itu. Terus yang ada di yang kemarin saya lihat itu yang paling minimal adalah di bagian lantai 3. Lantai 3 itu masing-masing ruangan 2, ya, tapi memang nilainya kecil-kecil, tapi tidak apa-apa. Mungkin menurut mereka resikonya memang kecil yang ada di ruangan tersebut, karena tidak terpapar dengan pasien dan juga terisolir di ruang lantai 3, jadi mungkin resikonya rendah, tidak apa-apa. Tapi kalau suatu saat kok ternyata kemungkinan resikonya menambah, juga tidak apa, nanti langsung diedit saja. Nah, kemungkinan kok ada salah satu karyawan ternyata kok positif. Nah, mungkin resikonya juga bisa ditambahkan. Ternyata apa? Oh, ternyata kalau di lantai 3 pun makannya tetap di WYU. Saat makan berkumpul. Nah, itu juga salah satu resiko juga. Yang harusnya lantai 3 itu aman semua karena terisolir, tidak satu ruang atau satu lantai dengan pasien, tapi tetap bisa terinfeksi atau tertular COVID, seperti itu ya. Oke. Mungkin kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya mungkin saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau dari awal sesi sampai pertanyaan tadi atau terpotongnya sampai akhir ini ada salah-salah kata. Dan saya mohon maaf. Ya, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.